PKH tahap keempat tahun 2023 kapan cair ya? Apakah sudah ada bocorannya? Simak terus. Nah, oke teman-teman, tanpa berlama-lama mari kita langsung saja pada berita intinya. Nah, di sini ada salah satu informasi terbaru ya teman-teman terkait ketetapan Kementerian Sosial Republik Indonesia soal syarat sebagai penerima bantuan PKH maupun BPNT. Nah, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut ya teman-teman. Untuk para peserta penerima PKH yang bisa cair bantuan PKH-nya di tahap selanjutnya. Nah, yang pertama syaratnya itu adalah harus terdaftar di dalam DTKS. Nah, karena setiap bantuan sudah ada ketentuannya ya teman-teman, yaitu harus terdaftar di dalam DTKS. Nah, sekarang ini semua bansos mengacu pada data-data atau nama-nama yang terdaftar di dalam DTKS. Nah, jadi jika kalian belum masuk ke dalam DTKS, kecil harapan ya untuk mendapatkan bantuan sosial. Nah, kemudian yang kedua, syarat untuk layak mendapatkan bantuan sosial di tahap selanjutnya adalah dinyatakan masih layak oleh pihak pemerintah daerah masing-masing melalui aplikasi 6NG yang diupdate setiap bulan sekali ya teman-teman oleh pemerintah desa masing-masing. Nah, jadi untuk menentukan masih cair atau tidaknya kalian harus dinyatakan masih layak ya oleh pemerintah daerah masing-masing yang melakukan update data atau verifikasi data. Nah, kemudian yang ketiga, syarat untuk mendapatkan bantuan sosial itu adalah masih memiliki komponen seperti komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan komponen kesejahteraan sosial. Nah, untuk komponen kesehatan itu meliputi ibu hamil dan anak balita. Sementara untuk komponen pendidikan adalah anak sekolah SD sampai SMA. Dan untuk komponen kesejahteraan sosial yaitu adalah komponen lansia dan penyandang disabilitas. Nah, kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah bukan penerima gaji di atas UMK maupun UMP atau UMR. Nah, jadi syarat untuk mendapatkan bantuan sosial bukan penerima gaji di atas UMK ya teman-teman. Nah, kemudian yang kelima, syarat untuk mendapatkan bantuan sosial adalah bukan kategori penerima gaji dari negara seperti TNI, PNS, Polri, maupun ASN ya teman-teman. Nah, selain informasi tersebut ada lagi informasi yang terbaru ya teman-teman, yaitu di sini saya ingin memberikan informasi bahwasanya saat ini sudah ada sekitar 2,2 juta KPM yang namanya dihapus ya teman-teman atau dinonaktifkan sebagai penerima bantuan sosial. Nah, ini dikarenakan berbagai hal yang tidak sesuai syarat seperti yang tadi saya sebutkan ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang keenam adalah syarat untuk mendapatkan bantuan sosial di tahap selanjutnya, yaitu masih ditetapkan namanya di dalam SK ya teman-teman, yang ditetapkan oleh pemerintah atau Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, jadi selama nama kalian belum masuk ke dalam SK atau SP2D, maka belum bisa cair. Nah, dan berikut adalah jadwal serta skema pencairan bantuan PKH tahap yang keempat di tahun 2023 ini ya teman-teman. Nah, perlu diketahui sebelumnya untuk pencairan PKH tahap ketiga sudah dilaksanakan ya teman-teman di bulan Juli sampai bulan Agustus. Nah, bahkan tidak sedikit ada KPM yang susulan ya dan cair di bulan Oktober ini. Nah, untuk pencairan PKH tahap keempat sesuai jadwalnya itu adalah akan dicairkan di bulan September atau di bulan Oktober. Jadi jika tidak ada pencairan di bulan September, bisa saja pencairannya dilakukan di bulan Oktober.
Nah, namun sampai pertengahan bulan Oktober ini untuk PKH tahap keempat belum ada proses pencairan ya teman-teman. Nah, jadi ditunggu saja informasi selanjutnya. Nah, kita berdoa saja semoga lancar dan secepatnya diproses ya teman-teman, sehingga untuk PKH tahap keempat segera dicairkan. Nah, dan untuk mekanismenya itu sendiri, pencairan PKH tahap keempat akan sama ya teman-teman seperti tahap yang ketiga kemarin, yaitu memakai skema per 2 bulan sekali. Jadi bukan per triwulan lagi ya teman-teman. Nah, untuk PKH tahap ketiga sampai tahap kelima, itu sistemnya memakai mekanisme per 2 bulan, bukan per triwulan. Nah, maka otomatis untuk nominalnya itu sendiri pasti berkurang ya teman-teman. Nah, tidak seperti pencairan PKH tahap pertama di tahun 2023 ini. Nah, jadi silakan kalian lihat ya teman-teman, itu adalah besaran nominal bantuan PKH yang akan didapatkan ya teman-teman sesuai kategori yang dimiliki atau komponen PKH yang dimiliki. Nah, seperti anak SD itu akan cairnya Rp150.000 dan seterusnya. Nah, jadi itu ya teman-teman informasi terkait jadwal pencairan bantuan PKH tahap keempat di tahun 2023 ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.